Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Yang mana kita semua masih diberikan sehat walafiat tentunya, aman dan amin. Diberikan ilmu, diberikan rezeki yang berkah dan barokah, serta umur yang barokah ya. Oke. Jadi di depan kita ini ada satu unit radio tua. Jadi kalau teman-teman ngebreak, kalau tidak punya radio ini mungkin belum punya radio ya. Tapi dulunya ini radio sejuta umatnya. Kenapa? Karena dia mampu kecil mungil serta bandel ya, dengan segala medan. Oke, ini adalah kiriman dari beberapa unit dari Ternate ya. Kerusakan awalnya ini saya share dari awal video, yaitu mati total. Total display nggak ada, semuanya juga nggak ada. Kemudian setelah saya lakukan pengujian menggunakan CPU, saya punya CPU 1 yang untuk tes hidup, tapi sebentar mati ya kan. Ternyata ada supply-nya yang rusak, 5 voltnya naik, yang berakibat error ya di jack soketnya. Jadi CPU saya juga salam ya tapi nggak apa-apa lah, kita kasih kepuasan untuk konsumen. Oke, ini Kenwood TR9130. Saya tidak akan sebutkan seri gen keberapa ya. Yang jelas kalau bagi saya itu sama saja ya. Ya mau resipnya ini mau itu semua sama ya kan. Karena taunya kita teknis itu dalamannya sama ya. Ini kronologisnya pertama. Setelah itu saya coba ganti CPU yang menggunakan flash memory ya kan. Ini CPU bekasnya. Nyala, tapi yang terjadi displaynya ini banyak yang putus karakternya. Di sini ada, jadi 2 digit yang bagus, sisanya ini pecah-pecah, putus-putus jalurnya. Kemudian beberapa tombol juga nggak fungsi, banyak lah yang nggak fungsi. Dan ini bekas penggantiannya, ini bisa Anda lihat semuanya. Ini itu seperti masuk air ya, tapi nggak masalah, kita masih ada stok ya. Kemudian setelah saya ganti, di situ muncullah angka mode normal. Setelah itu receive dan transmit tidak berfungsi. Nah, bayangin coba, kita muter-muter dari kanan kiri nunggu, setelah itu tidak berfungsi ya. Alhasil dengan kerja keras kita masih ada stok 1 blok terakhir ya untuk PLL, karena PLL ini cukup unik menggunakan TC9125. Ini lumayan juga nih harganya untuk TC nya ya. Ini nah, ini bekasnya. Jadi yang bekas-bekas korosi ini udah kita perbaiki, tapi tetap gak mau ya. Jadi TC nya ini rusak dia. Ya sudah, kita ganti. Jadi bayangin aja lah, ganti ini, ganti ini, ganti ini. Nah, oke. Kita buka. Oke, nah. Ya, sekarang unitnya sudah jadi. Ini menggunakan CPU terbaru ya. Di situ ada tulisannya. Kita coba intip, intip, intip. Nah, itu dia. Ntar saya intipin flashnya. Nampak ya? Nah, itu duduk. Nampak gak ini? Gak nampak ya? Nah, upgrade CPU itu tulisannya. Nah, tuh ya. Jadi sekarang sudah normal semuanya. Baik itu bagian drivernya juga bermasalah, udah kita perbaiki. Kemudian setelah mau receive, saya dapat bonus lagi.
dapat bonus terus pokoknya. Nah, ini kita berpindah ke belakang, ya kan. Jadi bonus depan itu lampunya juga mati, lampu businya ini. Kemudian bagian belakang ini sudah saya ganti ya. Ini awalnya loss, ferritnya itu pecah dia. Kayak bekasnya saya buang tuh. Jadi ferritnya itu pecah karena setelah saya telusuri, panelnya itu diganti menggunakan M67746. Tapi ada satu elko ini yang untuk power controlnya itu dia kering. Jadi ketika dia power ngejut seperti getar gitu, dia ngantamnya ke sini. Ya, jadi terjadi sinyal AC yang tidak seharusnya ke bagian resip. Nah, dihantamlah resip ini. Kan ada bekasnya nih. Nah, setelah dihantam resipnya, ini ada terbakar, dua saya ganti, yang satunya ferritnya loss, nggak ada ferritnya. Oke, setelah itu resip, kan? Kemudian saya transmit, powernya keluar sekitar ya 40-an lah, 30-40, tapi terbakar. Ya, tapi nggak saya buka ya karena ini bagian yang paling sulit, jadi sudah saya tutup. Jadi di belakang itu sudah dimodifikasi, ada beberapa poin yang harus kita sempurnakan, ya, mulai power feedbacknya, power limiternya, kemudian transistornya ini, kemudian ada jalur yang putus, bagian input VCC nya, macam-macam lah. Oke, ya sekarang ya alhamdulillah sudah berhasil ya, dan ini panjang, hampir 1 bulan lah saya ngerjainnya ini. Oke, sekarang kita tes ya. Ini menggunakan handle mic kayak jembut ini, brodol, ini nggak apa-apa lah. Oke, kita tes dulu untuk resipnya. Jadi ini last memori ya. Kalau dimatikan PSU, ini PSU mati, mati ya, saya hidupin lagi. Nah, dia balik ke situ. Kita coba resip orang ya. Ada orang nggak ini sini? Antena terpasang. Nah, ini jauh nih. Ini ya jelas luar pagar ini. Ya. Kita coba untuk powernya, oke. Terus kita sharing untuk beberapa poin yang harus diperhatikan jika terjadi perbedaan frekuensi ya. Biasanya itu kalau transmit frekuensinya di sana, kalau receive frekuensinya di sana. Jadi kita nggak akan ketemu ya, nggak akan ketemu. Pertama di sini ada 10,24. Saya lupa nih bagian ini ya. Oh, bukan di sini. Nah, di sini. Ini untuk setting deviasinya ya. Bukan deviasi ya. Kariernya di sini, osilatornya. Ini pertama. Jadi ini mempengaruhi di receive. Kemudian kalau kita transmit tapi lari, nah itu di sini trimmernya. Ya, nggak usah di acak-acak yang lain ya, nanti jadi rusak ya. Ini bagian PLL dan ini bagian untuk osilator mic-nya. Oke, setelah itu untuk ini bandpass filternya bagian transmit, dan ini drivernya menggunakan 2553 juga boleh, 2538 juga boleh. Kemudian bagian sini kita intip. Di sini ada R4 dan VR4 dan VR3. Nah, VR4 ini untuk ngatur high ya. VR3 untuk ngatur low. Kita coba menggunakan dummy load. Kita atur powernya. Listriknya sudah.
Jadi ini sekalian sharing ya, sekalian sharing kerusakan, dan mana tahu teman-teman itu pernah ngalamin. Jadi untuk checkpointnya pastikan jangan sampai nyasar ya. Kita di senternya aja lah, di 3000 aja. Sebenarnya senternya di 144 tapi nggak masalah ya. Ini power low, sini low, ini high. Kita lihat ini high, kita coba high dulu 16 ya, tegangannya 14,4, high-nya berapa. Nah ini kebesaran, ini low di sini tes. Ini low-nya kita buat 10 watt saja ke 20 lebih ini. Jadi apa yang harus disetting yaitu bagian sini ya. Kita menggunakan obeng trim ini, kita akan putar sambil kita lihat power yang terjadi. Nah sekarang kan masih 20-an lebih ya, 26. Sekarang saya putar. Sini lah, nah, saya putar ini ya. Kita buat paling rendah aja, karena paling rendah nggak mau, berarti yang high harus kurangi, yang high harus dikurangi supaya yang low nya turun. Dan kita kurangi high nya dikit ya, pengaruhnya 22. Memang finalnya besar kali nih. Ini high, kita setting dulu maksimum set. Oke, ini high, ini low. Low nya coba saya turunkan dari sini. Nah, ini ada kekurangan dan ada kelebihan ya. Kalau kita menggunakan ganti final yang besar itu ada resiko yang harus kita hadapi. Jadi ada beberapa power yang tidak bisa diatur secara rendah. Ini sekarang di 17 low. Nah, sekarang high-nya kita setting dulu. Ini high, low. Low-nya berapa sih itu? Ini high chest. Oke, ini trimbot protect-nya, dan ini untuk VR power jarumnya di sini tuh satu. Nah, tuh. Kita kurangin ya, jangan sampai jedok. Oke, sudah cukup ya. Low-nya angka 7 nih, angka 7. High-nya segini. Ini high, ini tetap besar ya, karena finalnya menggunakan final besar ini. Jadi sekarang high-nya 45. Untuk low-nya di 18, kurang lah, 18 atau 17 nih, 17 watt, anggap aja lah 15 watt. Nah udah bonus. Oke, terus kita cek untuk spektrumnya, karena 9130 ini terkenal dengan runcing ya. Kenapa? Untuk transmitter sendiri dia ada band pass filter, dan outputnya juga pakai low pass filter. Kita coba ini pakai mode low, kita lihat 321, bisa dilihat ya, bersih tanpa ada noda dan kotoran, bersih ya, mulus ya. Kita pakai high. Oke, nah agak tinggi, lebih bersih. Oke, data tes modulasinya
menggunakan HT, karena kalau menggunakan antena di sini ada orang. Kita coba di 3000. Jadi modenya standar ya mic-nya. Oke. Aduh. Ini loh. Mulut kena ini mulutku. Nah, kena apa nih? Kena kaki komponen nih, sakit. Ini bukan handle mic dia ya, karena ini handle mic saya lama ini. Umurnya sudah sekitar 6 tahun. Tes 1 2 dicoba standar ya, standar bawaan 9130. Tes 1 2 dicoba. Oke. Overall sudah oke semuanya. Jadi tinggal dikirim, ditutup. Oke, kemudian yang terakhir kita tes untuk upper dan lowernya. Kita coba ya. Kita tes untuk upper dan lowernya. Oke, pastikan dia 0. Oke, nah powernya 0. Saya akan coba ngomong pelan-pelan. Cek 1 2, cek 1 2, tuh 2. Oh lah. Cek 1 2 coba. Oke, sekarang upper lower. Di jarumnya apakah sama? Tuh 2. Cek point tuh 2. Oh lah. Oke. Selesai. Untuk receive dan transmitnya sudah oke semuanya. Kita coba cari orang dulu ya tadi ya. Kita tes modulasi, walaupun modulasinya cempreng. Coba kita cek. 3000. Kosong, ada orang. Kosong. Tumben tadi rame. Jadi aman ya, ini mau naik ke 4000 terus turun pun aman, nggak usah pencet-pencet, aman pokoknya. Kita coba cek sini, cek warga, cek. Jauh. Bagasi ini pakai antena rendah nih. Cek radio, cek. Selamat malam Om, telolet. Oh ya, bisa dimonitor Om. Cek radio, cek Andi Lala, Garuda Sakti ganti. Ganti. Oh, radio Andi Lala Om di Garuda Sakti Om. Iya Om. Informasinya signal 35 naik turun gitu Om, ganti telolet. Iya, radio Andi Lala Om. Awak pakai antena rendah Om, ganti. Garuda Sakti, baik itu ganti. Korek. Om di mana Om? Punya radio Om tuh yang ancak Om. Ya makasih Om, dilanjut Om. Ancak Butimo terakhir Om. Terima kasih Om. Lanjut ganti. Yuk lanjut Om. Ya itu ya. Jadi di tes ini posisi beliau Alamayang, jadi dari tempat saya itu kurang lebih 25 kiloan lah, tapi dia pakai HT dan di tempatnya itu banyak pepohonan ya, jadi cukup jauh lah. Oke, dengan antena saya rendah hanya 15 meter saja. Oke, cukup sekian penjelasan dari Alfa sampai Zulu ya, mengenai perjalanan perbaikan yang saya lakukan di radio ini.
Jadi ini insya Allah sudah clear semuanya, udah bisa kita kirimkan ke customer setia saya yang ada di Ternate. Jadi kalau teman-teman nanya budgetnya berapa untuk perbaikan, ya inbox aja lah, karena kenapa untuk perbaikan itu ya harus kita cek. Misalnya gini, konsumen ngirimkan ke tempat saya, bang kondisinya mati tuh anggaran nggak bisa dikira-kira ya, bisa jadi kebalik pasang, bisa jadi switchnya, bisa jadi yang saya alami kayak gini. Jadi nggak bisa om, apalagi misalnya sudah pernah masuk bengkel ya, nah itu lebih parah lagi pastinya itu. Dan ini alhamdulillah sudah prima ya, kondisinya udah normal semuanya. Ini ya, pokoknya lengkap, ini koma-komanya juga ada. Satunya jadi lebih lembut ya komanya ya, jadi sangat ya prima lah ini kondisinya. Terima kasih dan selamat malam. Apabila ada komentar, pertanyaan yang seputar radio komunikasi ya silakan. Terus satu lagi untuk teman-teman, kalau ada yang mau nanya tolong tanyakan yang lengkap, jangan biasakan saya itu disuruh nebak. Contoh, bang kemarin ada ya sulap Pampur Charlie bang, itu di depan TR ini kan ada R itu bang yang tegak, nilainya berapa ya, itu saya nggak bisa jawab R yang mana, skema nomor berapa, posisinya dari mana ke mana. Dan itu saya bilang saya bukan flash disk ya, kalau flash disk itu mungkin apal ya kan. Nah sekarang kita ingat ini, besok suruh ingat lagi mungkin kita lupa ya, tapi kalau kita tahu skemanya mungkin kita tahu, masih ingat. Jadi biasakan kalau nanya itu yang jelas dan bikin orang nggak pusing gitu loh. Oke, terima kasih dan selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.